Waalaikumsalam, Butari. Bagaimana dengan Butari? Kabarnya Butari? Alhamdulillah sehat. Bu Yunela sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Bu Yunela hari ini akan melakukan coaching ya? Ya, betul, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit hal yang akan kita bicarakan terlebih dahulu ya, Bu Yunila. Oke, monggo Bu, silahkan. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang dikatakan oleh kunci. Dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban atau respon dari kunci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, antara lain kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan ya, Bu Yunila. Boleh, Bu, monggo, Bu. Ya, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Yunila kembangkan untuk coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini itu adalah kompetensi inti dari coaching itu sendiri, Bu. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, berarti Bu Yunila akan mengembangkan 3 kompetensi inti ya, Bu. Yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, menurut Bu Yunila yang lebih spesifik untuk dikembangkan atau Ibu lakukan observasi, kira-kira yang mana? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada kuncinya, Bu. Baik, Ibu. Berarti ada 2 yang ingin dikembangkan oleh Bu Yunila, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian itu menurut Bu Yunila? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan itu adalah saya itu ingin coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara yang baiklah, Bu, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diterapkan dalam proses coaching itu tadi. Ya, baik. Berarti indikator ketercapaiannya adalah saat Kuci mengetahui cara-cara menyelesaikan masalahnya. Terima kasih Bu Yunila atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Kuci dan nanti setelah selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Yunila. Oke, Bu, siap. Ya, silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yunila. Waalaikumsalam Bu Siwit. Apakah Bu Yunila mempunyai waktu luang hari ini? Iya Bu Siwit, kebetulan saat ini saya sedang ada waktu. Oh iya, saya lihat sepertinya Bu Siwit ini agak murung ya, tidak bersemangat ya. Nah, ada yang bisa saya bantu Bu Siwit? Mohon maaf Bu Yunila, saya mengganggu waktunya Bu Yunila. Tidak apa-apa Bu, santai saja. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Yunila berkenan mendengarkan saya? Dengan senang hati Bu Siwit, silahkan. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa Bu Siwit? Coba Bu Siwit ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu Bu. Begini Bu, ingat atau tidak ya Bu, beberapa hari yang lalu pengawas kan datang ke sekolah kita. Waktu itu beliau mensupervisi kelas saya. Saya pun mendapatkan teguran Bu dari pengawas.
Oh, pantesan akhir-akhir ini Bu Siwit terlihat murung. Lalu, apa yang menyebabkan Bu Siwit mendapat teguran dari pengawas sekolah? Masalah pembelajaran saya sih, Bu. Masalah pembelajarannya bagaimana, Bu? Kok sampai Ibu itu ditegur oleh oleh pengawas sekolah? Pengawas mengkritik saya, Bu, tentang proses mengajar yang saya lakukan itu loh, Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Bu Siwit? Bisa Bu Siwit ceritakan secara rinci yang menjadi sumber kegelisahan Bu Siwit? Iya, Bu, saya akan menceritakan. Pada saat supervisi kemarin, saya tidak menggunakan media, Bu. Saya hanya mengajar menggunakan buku teks, lalu saya banyak berceramah. Pengawas menegur saya, kenapa tidak menggunakan media? Saya bilang kepada saya, saat ini saya tidak dapat mempersiapkan media pembelajaran, Bu, karena saya banyak kegiatan. Oh, karena kesibukannya Bu ya, tambah kegiatan. Nah, jadi masalahnya seperti itu. Kalau menurut Bu Siwit, kritikan yang diberikan pengawas itu tepat atau tidak, Bu? Iya, Bu Yunila, saya merasa kritikan yang diberikan pengawas itu benar sih, karena saat itu saya kurang mempersiapkan diri, saya cenderung asal-asalan saja dalam melakukan pembelajaran kepada Kalau murid. kalau boleh saya tahu, apa yang menyebabkan Bu Siwit itu kurang mempersiapkan pembelajaran dengan baik? Seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, Bu, saya banyak tugas, saya diberikan tambahan uh, tugas dari kepala sekolah. Yang pertama adalah mengelola perpustakaan dan juga sebagai uh, penanggung jawab ekstra, Bu, dalam pramuka. Waktu saya benar-benar tersita, jadi saya tidak sempat menyiapkan slide PowerPoint, video, dan bahan-bahan ajar yang lainnya. Oh, jadi Bu Siwit itu mempunyai tugas seperti mengelola perpustakaan, tanggung jawab ekstrakurikuler pramuka ya Bu ya. Nah, Iya, Bu. menurut Bu Siwit, apakah yang seharusnya Ibu lakukan kemarin itu saat menghadapi supervisi itu supaya pembelajarannya lebih baik sehingga siswa bisa memahami materi pembelajaran yang membutuhkan visualisasi, Bu? Ya, saya seharusnya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video yang menyenangkan, video-video pembelajaran yang interaktif, dan juga saya menggunakan gambar yang saya print harusnya, Bu, saya bagikan kepada tiap kelompok. Dan kemudian juga memakai PowerPoint yang saya tampilkan melalui LCD. Nah, itu bagus sekali Bu Siwit. Harusnya kemarin saat supervisi itu yang Ibu lakukan. Iya, Bu, betul sekali. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan, Bu Siwit ini merasa gelisah dan murung akibat supervisi oleh pengawas sekolah kemarin kurang berjalan dengan baik. Karena Ibu tidak menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Akibatnya Bu Siwit itu kurang persiapan mengajar yang disebabkan karena adanya kesibukan atau tugas tambahan yang Ibu lakukan ya. Iya, Bu, saya memang kurang profesional. Itulah yang membuat saya murung dan gelisah akhir-akhir ini. Nah, setelah ini Bu Siwit kan sudah bercerita kepada saya. Sekarang bagaimana perasaannya? Sekarang saya sudah agak lega, Bu Nila, tetapi saya masih resah dan kepikiran terus di rumah. Bagaimana masalah ini akibat pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Bu Siwit ini masih merasa resah ya? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Saya takut nantinya akan terjadi permasalahan di kemudian hari, Bu. Nah, jika saya dapat menyimpulkan ya, yang membuat Bu Siwit merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Nah, karena Bu Siwit itu tidak menggunakan media pembelajaran yang bervariatif sebagai sumber belajar. Nah, ketika itu pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu tuh membuat
pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya untuk masalah ini ya Bu ya, bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah. Harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Siwit dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Nah, dari apa yang sudah Bu Siwit sampaikan tadi, apa rencana Bu Siwit ke depannya? Saya berniat menemui beliau, Bapak Kepala Sekolah, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik untuk saya, Bu. Nah, kapan Bu Siwit menemui kepala sekolahnya? Besok, Bu Yunila, hari ini saya mempersiapkan diri. Nah, lalu apakah ada hal lain yang akan Bu Siwit lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya akan lebih baik lagi. Saya akan menyiapkan diri untuk menggunakan media pembelajaran yang menarik, Bu. Oke, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Siwit selanjutnya? Ya, tentu saja saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif sehingga siswa saya dapat belajar sesuai gaya belajar mereka. Dan juga saya akan menerapkan belajar yang berdiferensi. Nah, langkah yang sudah Bu Siwit ambil itu sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan idenya Bu Siwit tadi. Mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah, Bu. Syukurlah Bu Siwit kalau sudah merasa lega. Nah, lalu dari yang sudah Bu Siwit rencanakan tadi nih, komitmen apa yang akan Bu Siwit lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas, menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Oke, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Siwit untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam membuat media pembelajaran yang interaktif dan bervariatif. Nah, itu ide yang bagus, Bu, berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Siwit juga dapat bekerja dengan suasana yang nyaman ya, Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Yunila untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya, Bu. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti dapat menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk anak didik kita ya, Bu. Amin. Sama-sama ya Bu Siwit ya. Maaf Bu Yunila, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya, Bu. Iya, Bu. Silahkan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia loh Bu Nila. Sama-sama. Terima kasih kembali, Bu. Assalamualaikum Bu Yunila. Waalaikumsalam, Bu Siwit. Bu Yunila, tadi Yeah. sudah coaching dengan Bu Siwit. Bagaimana tadi coachingnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu berjalan dengan lancar, dengan baik. Alhamdulillah. Nah, itu tadi sudah melakukan observasi bersama coaching. Tadi ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Yunila. Bu, monggo. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
Tadi selama kegiatan coaching yang sudah saya lakukan itu dengan menggunakan alur tirta, Bu, yaitu sudah menanyakan tujuannya, identifikasi, rencana aksi, sampai pada tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya, Bu. Baik, berarti Bu Yunila sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Sesuai yang tadi sudah saya amati ada beberapa catatan. Yang pertama, Bu Yunila sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian identifikasi, kemudian tindakan apa yang akan dilakukan, dan sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Kuci agar Kuci bisa merencanakan aksi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Oke, tadi saya juga mendengar percakapan dengan Kuci, Ibu sudah fokus, ya, artinya sudah ada present, kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan Ibu diberi kemudahan lagi untuk memudahkan melakukan coaching selanjutnya. Oh ya, satu lagi pertanyaan boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang saya ingin itu mendalami, memahami lebih dalam alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi, Bu. Ya, luar biasa. Jadi Ibu ingin mendalami lagi alur tirta supaya coaching lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi, sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.